Yesus begitu mencintai gerejanya. Berarti Yesus sangat mengasihi saudara, Yesus sangat mengasihi saya. So kita perlu exciting dan berbangga dan bersuka cita, perlu sesuatu yang meluap dari dalam hati kita yang mengekspresikan bahwa Tuhan mengasihi saya. Ya. Nah, saudara, pagi ini saya mau kasih judul khotbah saya yaitu apa sih gereja dan tujuannya apa? Pastor bilang pada Next Gen, siapa yang bisa bahasa Inggris? Siapa yang tidak bisa? Ada yang angkat tangan. Kemudian pastor, salah bah gereja. Jadi saya tidak mau pastor bilang salah bah gereja. Jadi kita pakai bahasa Inggris lagi DP judul, saudara. DP judul. What is the church and what is the purpose of the church? Wih. Saya tulis bahasa Indonesianya dan kemudian diterjemahkan. Itu benar. Di translator, gampang ya. Oke, itulah sebabnya kita dibilang smart people. Use smartphone. Saudara, kita sering berpikir bahwa kita tahulah gereja, pastor. Saya selalu attend, saya selalu ada di gereja setiap minggunya. 52 minggu. Saya hadir. Tidak pernah alpa. Dan tempat duduk saya pastor tahu pasti ada di sana. Ya, pastor selalu lihat kan? Dan tujuannya saya tahulah pastor. Buat apa? Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Tapi saudara, pagi ini saya mau merubah sedikit paradigma kita dan memperbesar sebenarnya paradigma kita berkaitan dengan apa itu gereja dan tujuan gereja itu sebenarnya apa. Banyak orang melihat benih pepaya, biji pepaya hanya sampai kepada supaya dia menghasilkan buah. Betul? Dia akan bertumbuh dan kemudian dia akan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat. Tetapi ada orang yang melihat ini biji pepaya, satu benih, satu biji pepaya akan menghasilkan ribuan pohon pepaya. Banyak orang melihat ini gereja akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah benar hanya sampai pepaya itu bisa berbuah? Ataukah Tuhan punya tujuan yang lebih besar, yang lebih mulia dari sekedar satu pohon pepaya akan menghasilkan buah pepaya? Ataukah Tuhan punya rencana untuk menghasilkan ribuan pohon pepaya yang akan menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta pepaya, buah pepaya lainnya? Sama dengan gereja, saudara. Jangan lihat gereja terlalu kecil. Dan pagi ini kita akan lihat. Mari buka hatimu. Apa kata Alkitab tentang gereja? Apa kata Alkitab tentang tujuan dari gereja? Yang pertama kita akan lihat apa itu gereja itu. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41, 42, 46 dan 47. Firman Tuhan berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gereja bukan sekedar Anda datang setiap hari, minggu, dan kemudian kita senang berada di gereja. Bukan sekedar itu, saudara. Tetapi ada rencana Tuhan yang besar, ternyata lebih besar daripada yang kita bayangkan. Gereja bukanlah orang yang datang setiap hari minggu. Tetapi gereja adalah kumpulan atau keluarga spiritual yang saya miliki. Gereja adalah keluarga spiritual yang saya miliki. Itulah gereja. Kalau kamu berkata kamu gereja Tuhan, tetapi kamu tidak suka bersekutu. Kamu berkata saya gereja Tuhan,
Tetapi kita tidak pernah mendoakan anggota gereja kita. Kita berkata, saya gereja, tetapi kita tidak mau tertanam di dalam connect group. Dan kita tidak mau terus bertumbuh memenangkan jiwa di dalam connect group. Itukah gereja? Saudara, saya mau kasih tahu, gereja bukanlah seseorang yang percaya kepada Kristus. Gereja bukan seseorang yang percaya kepada Kristus. Itu orang percaya, believer. Tetapi gereja adalah kumpulan orang percaya. Kalau kamu berdiri dan berkata, saya gereja, saya orang percaya. Benar, kamu orang percaya, tetapi kamu bukan gereja. Kalau kamu berdiri sendiri dan berkata, saya tidak perlu jadi anggota gereja, saya cukup percaya kepada Kristus dan kemudian saya masuk surga, that's it. Itu terlalu kecil, saudara. Gereja itu kumpulan. Kita perlu menjadi anggota keluarga Allah. Saya sudah berkeluarga. Istrimu mana? Enggak ada. Anakmu mana? Enggak ada. Istri enggak ada, mana anakmu ada? Saya keluarga. Kamu berkeluarga? Iya. So gila dia, pastor. Iya betul kan? Kalau kamu berkata saya percaya kepada Kristus, yes, kita orang percaya. Tapi kalau Anda mau berkata saya gereja Kristus, mempelai Kristus, saya tidak bisa hidup sendiri. Saya akan hidup bersama dengan keluarga kerajaan Allah. Oh, kasih tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Kadang kita selalu berdiri toh, saya gereja Tuhan, kamu gereja Tuhan, tapi nggak pernah sama-sama. Padahal gereja Tuhan itu bukan orang per orang loh. Gereja Tuhan itu tubuh Kristus, keluarga Kristus, mempelainya Kristus. Itu gereja Tuhan. Dan Pastor Melan menjelaskan sangat baik minggu lalu soal nanti purpose kita setelah kita ke surga, kita akan berhadapan muka. Yesus akan menempatkan diri, mempelainya di hadapannya, bertatap muka. Badukdak itu Kang Pastor. Kamu bukan sendiri, tetapi kamu bersama dengan anggota lainnya adalah keluarga membentuk gereja Tuhan. Itu gereja, saudara. Sekarang kita mengerti ya, gereja bukan sendiri orang per orang, orang percaya ya. Tetapi gereja adalah kumpulan keluarga spiritual kita yang akan saling menopang satu dengan yang lain. Saya lemah, pastor. Ada orang yang akan mendoakan kita. Saya membutuhkan topangan doa, akan ada orang yang akan mensupport kita. Itulah gereja. Matius pasal yang ke-8, 18, ayatnya yang ke-20. Matius 18 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu gereja. Nyanda, di mana ada orang berkumpul, seorang berkumpul, di situ aku ada. Bukan begitu, saudara. Tulisnya begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Harus lebih dari 1. Itu gereja Tuhan. Jika kamu tidak mau, sorry, kamu bukan gerejanya Tuhan. Kamu orang percaya? Ya, kamu orang percaya. Kamu diselamatkan? Ya, kamu diselamatkan. Tapi kerdil. Atau saudara, atau bisa jadi Matius 7 ayat 21 sampai 23 bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Gubrak. Hati-hati hidup sendiri sebagai orang percaya. You punya kuasa? Mungkin punya kuasa. Tapi you bisa melakukan kehendak Bapa? Belum tentu. Karena hanya gereja yang akan melakukan kehendak Bapa di sorga.
dan itu tujuan gereja, hati-hati jangan sampai gubrak. Nyandak kote, lepai kita dapat dugem tiap minggu. Nyandak kote, hati-hati saudara. Tapi kita di sini adalah orang anggota gereja Tuhan, karena kita dengar firman Tuhan pagi ini ya. Tepuk tangan semuanya saudara. Kok sadis ya Tuhan ini sadis ya. Kok sadis benar Tuhan ini. Sampai Matius itu 7 ayat 21 sampai 23 muncul, saya juga takut saudara bacanya. Karena saya juga bilang, jangan sampai kita mau berdoa orang sakit sembuh, kok kita Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Tapi saya mengerti, saya harus jadi bagian dalam gereja untuk melakukan pekerjaan besar Tuhan. Dan Tuhan akan menempatkan saya ini berhadapan muka. Wah itu pasti saudara. Itu pasti. Kok sadis benar Tuhan? Kenapa Tuhan sangat tegas saudara? Kenapa? Karena Allah memang punya rencana khusus bagi gerejanya. Itulah sebabnya Tuhan tegas. Apakah memang menurut kamu, menurut saya, menurut kita, Tuhan meninggalkan surganya, Tuhan meninggalkan kemuliaannya, Tuhan membatasi dirinya menjadi manusia dan kemudian rela menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib hanya sekedar supaya kita diselamatkan? Apakah sesimpel itu? Apakah sesederhana itu sebuah benih, biji pepaya, sesimpel itu dia akan bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah? Sesimpel itu, sesederhana itu? Enggak saudara. Dia akan menghasilkan banyak biji yang lain dan kemudian menjadi hutan pepaya. Apakah kita sekedar diselamatkan? Kira-kira apakah jika Yesus rela mati, apakah tujuan Yesus memang sekedar kita duduk dan kemudian menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, memberikan rajin, memberikan perpuluhan, setia di setiap ibadah? Apakah sesederhana itu tujuan Tuhan menciptakan kita, membentuk gerejanya? Apakah sesederhana itu Tuhan kemudian memperlengkapi kita dengan kuasanya, kemudian Tuhan memberikan kemuliaannya, Tuhan kemudian menyerahkan otoritasnya kepada gerejanya, sesederhana supaya kita bisa ada di sebuah gedung memuliakan nama Tuhan, dan kemudian Tuhan menjamah kita dan meneteskan air mata, dan tiba-tiba Tuhan mengangkat setiap pergumulan kita? Apakah sesederhana itu? Kita lihat saudara, apa sih rencana Tuhan bagi gerejanya? Apa sekedar hidup dalam kelimpahan dan selesai? Tuhan punya rencana khusus bagi gerejanya. Lihat teman kiri kananmu, orang dua, jangan cuma bilang dia. Orang dua, gereja, Tuhan punya rencana khusus. Dua saudara, jangan sendiri. Kok sendiri orang percaya. Matius. Tepuk tangan saudara. Saya nggak lagi marah saudara, saya lagi semangat. Masa lagi marah senyum begini? Saya juga bergumul pas Tuhan, kong dorang marah lepa kita 2 minggu lalu le tasotera pada orang. Kong ini le Tuhan dah suruh bilang ini, dorang mau tera apa kita? Ya amin. Betul itu Tante Marta, firman Tuhan ini. Dan ini bagian pentingnya, bagian hebatnya saudara. Tujuan gereja. Matius 16 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Segalanya itu dari Tuhan, dari Bapa. Menyatakan itu dan menyerahkan itu, memberikan itu. Bukan dari kita saudara. Karena Tuhan punya rencana. Menyatakan itu kepadamu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau dibilang sidang jemaatku, aku akan mendirikan eklesiaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Setelah Yesus mendirikan dan kemudian setelah Yesus menyerahkan otoritas supaya Allah maut tidak akan menguasainya, Yesus kemudian berkata di ayatnya ke-19, firman Tuhan berkata begini, kepadamu, kepada gereja, akan aku berikan kunci. Kunci apa saudara? Kerajaan sorga.
kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan kemudian Matius 6 ayat 10 berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sama saudara, sama. Kau ikat di bumi, bumi terikat di sorga. Kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tujuan Yesus mendirikan gerejanya adalah untuk menyatakan kuasa kerajaan sorga, kuasa kerajaan Allah di bumi. Di bumi saudara. Nyandak nanti. Oh pastor, kok bisa begitu? Ya, kita punya kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi itu berfungsi kalau kita sebagai gereja Tuhan. Kuasa itu berfungsi menyatakan kamu punya kuasa untuk menyatakan kerajaan sorga hadir di bumi. Sejak penciptaan Allah punya rencana untuk membawa kuasa kerajaan sorga itu hadir di bumi sejak dari penciptaan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Di mana itu taman Eden? Di bumi. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu sebenarnya sama saudara ya. Kerajaan sorga, kerajaan Allah itu bukan dua hal yang berbeda. Itu sama saudara. Cuman kenapa satu pakai kerajaan sorga, satu pakai kerajaan Allah. Matius pakai kerajaan sorga, Lukas pakai kerajaan Allah. Karena begini, tradisi Yahudi yang tidak memungkinkan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya dibilangnya kerajaan sorga untuk mengganti Allah. Supaya sesuai dengan pemberitaan kepada bangsa Yahudi. Ya mengerti ya? Jadi sama saudara, kerajaan sorga. Kerajaan Allah itu sama. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu adalah wilayah pemerintahan di mana kuasa sorga itu dinyatakan. Itu kerajaan Allah, kerajaan sorga. Itu sejak penciptaan Tuhan mau menyatakan kerajaan sorga ada di bumi. Bukan cuma itu saudara. Ketika Yesus datang, kerajaan sorga itu kemudian dinampakkan. Mulai nampak. Matius 12 ayat 28 berkata begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah ada. Di mana? Di bumi. Dan bukan cuma itu, yang lebih mencengangkan kita lihat ternyata juga di akhir zaman saudara. Di akhir zaman, dari mana pastor tahu? Pastor Sopiki akhir zaman? Ya enggak saudara, baca Alkitab. Yohanes yang ada Lia. Yohanes bilang, Wahyu 21 ayat 2 dan 3 firman Tuhan berkata begini, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Sejak dari zaman dulu, Yesus datang, nanti kerajaan sorga selalu Tuhan mau hadir di bumi. Dan kuasa itu sekarang diberikan untuk gerejanya. Dan tujuan Tuhan mendirikan gerejanya supaya kerajaan Allah itu hadir di bumi. Tepuk tangan saudara. Yesus pun berkeliling dari seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Gereja saudara, didesain oleh Tuhan untuk menyatakan, membawa kuasa kerajaan Allah hadir di bumi. Kita kadang begini saudara, kita dininabobokkan
gereja mendidik. Memang betul, saya dulu punya pendidikan gereja. Ada di gereja, dididik supaya setia ya brur, setia ya ses. Setia dalam hal apa? Datang-datang jadi gereja, kau bayar-bayar tuh persembahan. Setelah itu hari Senin kita bergumul dengan kehidupan saya sendiri. Dan kemudian nanti hari Sabtu atau hari Minggu kita datang di gereja, kong kita bilang, pendeta berdoa akan bagi kita, apa? Kita ada masalah di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian kita berpikir bahwa kalau gereja kota itu hari Minggu, kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu bukan gereja. Salah saudara. Gereja itu adalah kita yang kemudian menyatakan kemuliaan Allah. Tujuan Tuhan bagi gerejanya jauh lebih besar. Tujuan Tuhan bagi gerejanya adalah untuk menyatakan kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah hadir di bumi. Bagi Tuhan, saudara, bagi Tuhan sangat mudah memberkati kita. Yang percaya bilang amin. Bagi Tuhan sangat mudah memberkati kita. Dan bagi Tuhan mengizinkan kita menderita juga sangat mungkin. Karena bagi Tuhan yang paling penting bukanlah soal Anda diberkati berlimpah atau saat ini Anda dalam pergumulan. Bukan itu yang penting. Karena bagi Tuhan yang paling penting adalah tujuan Tuhan bagi diri Anda digenapi. Tujuan Tuhan bagi gerejanya digenapi. Itulah sebabnya Paulus bilang, baik oleh hidupku atau oleh matiku, Kristus dimuliakan. Itu saudara, Tuhan berkati saya. Saya mau katakan, kalau Anda diberkati, jemaat MCM, dan saya berdoa Anda semua diberkati, nyatakan kuasa kerajaan Allah itu hadir di bumi. Begitu saudara. Dan kalau Anda jemaat MCM menderita, mengalami pergumulan, jangan menyerah. Lewat pergumulanmu, nyatakan kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah hadir di bumi. Itu saudara yang penting. Banyak menderita ya. Tadi diberkati, enggak tepuk tangan. Menderita tepuk tangan. Luar biasa. Ulang. Dalam segala keadaanmu, kalau engkau lagi jadi ibu rumah tangga, nyatakan kerajaan Allah hadir di sana. Kalau engkau lagi bekerja, nyatakan kuasa kerajaan Allah hadir di pekerjaanmu. Kalau engkau sedang bekerja berusaha, nyatakan kuasa kerajaan Allah hadir di pekerjaanmu, di usahamu, di bisnismu, di hubunganmu, di pendidikanmu, di studimu. Nyatakan kuasa kerajaan Allah hadir di sana. Karena itu tujuan Tuhan. Kalau saudara mau tahu, gereja ada. Gereja, gedung gereja ada cuman sebagai fasilitas saja supaya kita bisa bersekutu bersama di sini. Tetapi perjuangan kita yang sebenarnya ketika kita keluar dari gedung ini dan kemudian kita menghadapi dunia ini, kita akan kompromi dengan dunia atau kita akan menyatakan kuasa kerajaan Allah hadir di dunia. Cuman dua itu saudara. Tuhan bilang, Anda mau pilih ini atau pilih ini. Kong lagu bilang pilih antara satu, aku atau dia. Selesai. Pikiran kita harus selalu memikirkan bagaimana supaya kerajaan Allah bisa saya hadirkan di bumi. Bagaimana supaya lewat keluarga saya, lewat pekerjaan saya, lewat harta benda saya, lewat hubungan persahabatan, lewat segala sesuatu yang saya lakukan, kerajaan Allah harus hadir di bumi. Karena di dalam Alkitab sepanjang hidup Yesus, Yesus berulang-ulang memberitakan kerajaan Allah. Bahkan ketika dia bangkit dari antara orang mati, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Betapa pentingnya menyatakan kuasa kerajaan Allah hadir di bumi ini. Kalau Yesus lakukan, masa kan gerejanya tidak lakukan? Kalau Yesus lakukan, itu berarti itulah kehendak Bapa di sorga. Karena Yesus melakukan kehendak Bapa. Kita gerejanya harus melakukan kehendak Bapa. Ada satu rahasia saudara. Kenapa kita tidak pernah puas dengan pencapaian kita? Justru kita lelah dan frustasi
dengan apa yang kita kerjakan? Kenapa kita mendapatkan lebih, tetapi kita tidak pernah merasa cukup? Kenapa kita mengalami pergumulan, kita berjuang dan kalah, lalu kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan orang-orang yang kita kasihi, bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita belum hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, menciptakan gerejanya. Nyatakan saudara kerajaan Allah dan engkau akan menikmati kebahagiaan sejati, sukacita yang abadi. Sebab hal kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya pikir lama sekali, tapi inilah firman Tuhan pagi ini. Saya berdoa kita akan merubah paradigma kita, pola pikir kita, supaya cara hidup kita mulai berubah. Karena pola pikir kita dirubah. Sekarang kita tahu kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.